Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan dan juga menerangkan bagaimana materi dari mata kuliah manajemen strategik, yaitu pada judul merumuskan visi dan misi dan juga tujuan sekolah. Yang akan saya paparkan ialah satu, visi. Visi dalam pendidikan adalah gambaran ideal, yaitu tentang masa depan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan seperti sekolah atau juga universitas. Ciri-ciri visi dalam pendidikan yaitu bersifat jangka panjang, menginspirasi dan juga memotivasi, fokus pada pencapaian masa depan yang ideal, juga menggambarkan harapan yang tinggi dari lembaga pendidikan. Visi udah pasti ada pada sekolah, karena sekolah kalau tidak punya misi atau juga visi, maka sekolah itu nggak bertujuan ke depannya, nggak ada harapan ke depannya, walaupun disebutnya lembaga. Misi yang kedua adalah misi. Misi dalam pendidikan adalah pernyataan mengenai peran, fungsi dan juga tanggung jawab lembaga pendidikan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun ciri-ciri misi dalam pendidikan ialah merinci bagaimana visi akan dicapai, fokus pada tindakan dan operasionalisasi lembaga. Yang ketiga adalah mengarahkan kegiatan sehari-hari lembaga dan juga dapat diukur dan dicapai. Adapun visi dan juga misi, memang kedua belah pihak ini, kedua peran ini harus sama-sama kita tonjolkan dalam sekolah. Bagaimana sekolah itu akan maju dan juga berkembang, maka dilihat visi dan juga misinya. Karena itu jangan sampai salah pilih sekolah dalam visi dan juga misi yang sekolah tetapkan. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dalam pendidikan adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan dalam jangka pendek hingga menengah. Dalam pendidikan, ciri-ciri bertujuan dalam pendidikan ialah spesifik dan terukur atau mengikuti prinsip SMART: spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Yang kedua adalah berjangka pendek hingga menengah, memberikan arah dalam pelaksanaan misi, berfungsi sebagai indikator pencapaian atau keberhasilan program pendidikan. Artinya ketika sekolah punya tujuan, maka sekolah itu akan maju sesuai dengan visi dan juga misi yang mereka buat. Adapun juga teori perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah. Satu, teori manajemen strategis. Dua, teori visi dan misi dalam organisasi. Yang ketiga adalah teori SMART dalam penentuan tujuan, yaitu teori pendidikan progresif, teori pemangku kepentingan, stakeholder teori, kurikulum merdeka belajar, teori kepemimpinan transformasional, dan teori pengembangan organisasi. Teori manajemen strategik menurut Whelan dan Hanger 2012. Manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang akan memberikan hasil terbaik dalam mencapai tujuan organisasi. Johnson, School, dan Whittington tahun 2008 juga menyebutkan bahwa manajemen strategis melibatkan 3 tahap utama. Pertama adalah perumusan strategi, implementasi, dan juga evaluasi. Teori yang keempat, menurut Carter tahun 96, visi adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai dan juga memberikan arah bagi pengambilan keputusan strategi. Misi menurut Duffy tahun 2011 adalah pernyataan yang menjelaskan alasan keberadaan organisasi dan bagaimana organisasi tersebut akan mencapai visinya. Kurikulum Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi atau Kemendikbudristek memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan arah pengembangan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Teori kepemimpinan transformasional, Burns tahun 1978 dan juga Bass tahun 1985 mengemukakan konsep kepemimpinan
transformasional yang menekankan pentingnya seorang pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Yang ke-9 adalah teori perubahan organisasi. Kurt Lewin mengemukakan model perubahan organisasi yang terdiri dari 3 tahap: unfreezing atau mencairkan kebiasaan lama, changing atau melakukan perubahan, dan rephrasing atau menetapkan kebiasaan baru atau kebijakan baru. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Visi ialah memberikan arah strategis yang panjang dan inspiratif, menjadi acuan untuk setiap tindakan dalam lembaga pendidikan. Tanpa visi, sekolah tidak akan memiliki panduan jangka panjang yang jelas. Misi menjabarkan bagaimana visi akan dicapai dengan tindakan konkret atau juga jelas, berfokus pada peran dan juga tanggung jawab yang diemban oleh lembaga pendidikan. Misi membantu menghubungkan visi jangka panjang dengan kegiatan sehari-hari di sekolah. Tujuan menetapkan hasil terukur dan spesifik yang menunjukkan kemajuan dalam pencapaian visi dan misi. Tujuan yang jelas memungkinkan sekolah untuk melakukan evaluasi dan juga terarah dan memastikan pencapaian pemrograman pendidikan. Demikian pemaparan materi bab 5 dengan visi, misi dan juga tujuan sekolah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.